Polisi menggerebek permukiman warga di kawasan Bom Baru, Palembang yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Dalam operasi tersebut, 5 orang ditangkap bersama sejumlah paket kecil sabu. Dua pria yang diduga melakukan pemalakan dengan cara mengatur lalu lintas di Palembang melarikan diri saat akan ditangkap polisi. Memasuki awal Ramadan, harga kebutuhan pokok di Palembang, Sumatera Selatan naik. Harga daging ayam melonjak tajam dan berdampak pada penurunan omset pedagang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Sorbiansyah, inilah Kompas Pagi, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi hari ini, saudara, dari Palembang. Polisi menggerebek pemukiman warga di kawasan Bom Baru, Palembang yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Dalam operasi tersebut, 5 orang ditangkap bersama sejumlah paket kecil sabu. Polisi menggerebek permukiman di kawasan Bom Baru, Ilir Timur 2, Palembang, Rabu 18 Februari 2026 sore. Sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba disisir, dan beberapa orang sempat berlarian saat petugas datang. Operasi gabungan di Tres Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini menangkap 5 orang terduga pelaku. Polisi menyita paket kecil sabu, ganja, alat hisap, dan timbangan digital. Itu saat ini yang berhasil kita amankan 2 orang, yang lainnya berhasil melarikan diri. Untuk sementara akan kita kembangkan kembali, nanti kita proses kembali, kita kembangkan apabila nanti dia memang jaringan dari pengedar ataupun bandar dari narkoba. Kelima terduga kini diperiksa di Polda Sumsel, sementara polisi masih mendalami jaringan dan asal narkoba tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 2 pria yang diduga melakukan pemalakan dengan cara mengatur lalu lintas di Palembang melarikan diri saat akan ditangkap polisi. Dalam razia Pekan Musi 2026, polisi juga menangkap sejumlah juru parkir liar. Dua pria yang diduga menjadi pemalak yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah di Palembang kabur saat didatangi personil Samapta Polrestabes Palembang. Keduanya sebelumnya tertangkap tangan meminta uang dari pengendara yang hendak memutar arah. Dalam razia di lokasi ini, polisi juga menangkap sejumlah juru parkir liar dan menertibkan terduga preman di titik keramaian. Tentunya dalam operasi pekat ini kami memiliki beberapa sasaran, premanisme, pemalakan. Hingga pada hari ini kami telah berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan pemalakan ataupun premanisme di simpang-simpang jalan. Tentunya akan kami laksanakan terus-menerus sehingga kondisi pada saat bulan suci Ramadan dapat dilaksanakan dengan khidmat dan kusuk. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi Pekat Musi 2026 menjelang Ramadan. Razia digelar di sejumlah titik rawan, dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Pasar 16 Ilir dan berlangsung hingga 28 Februari 2026. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Palembang, saudara, seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bersama anak kandungnya terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Keduanya diduga menerima suap fee proyek irigasi senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah terjaring operasi tangkap tangan dan diperiksa sejak Rabu 18 Februari 2026 pagi, seorang anggota DPRD Muara Enim berinisial KT bersama anak kandungnya RA menjadi tersangka dan dibawa ke Kejati Sumatera Selatan Rabu malam. Keduanya diduga menerima suap fee proyek pembangunan jaringan irigasi di Tanjung Agung Muara Enim sebesar 1,6 miliar rupiah dari total nilai proyek 7 miliar rupiah. Uang tersebut disebut diberikan langsung seorang pengusaha terkait pencairan uang muka proyek. Bisa 10 orang sampai saat ini. Dan kedepannya ini akan terus kita dalami. Dan saat ini baru kita dalami di pasal 12E, kemungkinan di pasal 11 dan pasal 5. Artinya pemberi pun juga berpotensi untuk menjadi tersangka dalam perkara ini. Kemudian tidak untuk kemungkinan juga kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk pasal 2 dan pasal 3. Artinya apa? Tidak hanya terfokus pada 2 orang dan pemberi juga,
juga akan terfokus kepada pemilik proyek, termasuk orang-orang di pemerintah daerah. Penyidik menduga sebagian uang suap digunakan untuk membeli mobil mewah yang kini telah disita sebagai barang bukti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Bangka, saudara. Menyamar sebagai dukun, seorang pria di Bangka mencuri emas dan uang tunai di 7 lokasi. Penjahat kambuhan tersebut akhirnya ditangkap polisi. Tersangka U diringkus saat berada di tempat hiburan malam di Bangka, Bangka Belitung. Warga Mendo Barat Bangka ini merupakan residivis yang diduga menjadi otak pencurian di 7 lokasi berbeda. Pelaku mencuri uang tunai, emas, dan telepon genggam dengan menyasar korban lanjut usia yang dianggap mudah diperdaya. U alias BK di lokalisasi Sambunggiri atas dugaan pencurian di 7 TKP di Kabupaten Bangka. Dilakukan oleh pelaku rata-rata menyasar korban lansia, kemudian dengan bujuk rayunya ketika lengah korban diambil barang berharganya, kemudian melarikan diri. Dari tersangka polisi menyita uang tunai, 4 cincin emas, 1 kalung emas, serta 2 sepeda. Tersangka kini ditahan di Polresta Bangka, sementara polisi memburu rekannya masih buron. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Yang juga jadi sorotan saudara, memasuki awal Ramadan, harga kebutuhan pokok di Palembang, Sumatera Selatan naik. Harga daging ayam melonjak tajam dan berdampak pada penurunan omset pedagang seiring banyaknya warga yang mengurangi pembelian. Memasuki awal Ramadan, harga kebutuhan di Palembang melonjak. Daging ayam naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini berdampak pada penjualan pedagang yang turun hingga 30%. Jika biasanya mampu menjual 100 kg per hari, kini 50 kg pun sulit habis. Tak hanya ayam, cabai merah naik menjadi Rp55.000, cabai rawit Rp80.000 dan telur Rp30.000 per kilogram. Harga ayam saat ini seperti apa, Bu? Naik, melambung. Dari harga berapa ke berapa? Dari kemarin tuh harga 32 mencapai naik 35, dari 35 ke 38, hari ini 40. 40 ya. Ini kenaikannya sudah sejak kapan? Sudah seminggu sudah yang lalu ya. Satu pekan. Dengan kenaikan harga ini untuk pembelinya sendiri gimana, Bu? Agak susah karena ekonomi kita kan sulit sekarang. Satu hari bisa berapa ngambilnya, berapa banyak? 100 kiloan lah. Itu berapa lama habisnya? Sehari, ya kalau ini merosot hari ini. Saya itu banyak yang nggak beli dah. Biasanya kan rumah makan tutup ini kan, jadi nggak bisa jualan. Pedagang berharap ada upaya menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali pulih. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Bengkulu, saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan ke sejumlah agen LPG subsidi di kota ini, memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg tetap aman. Langkah ini sebagai upaya antisipasi lonjakan permintaan selama bulan Ramadan, termasuk rencana penambahan pasokan. Pemprov Bengkulu bersama Pertamina menggelar sidak LPG 3 kg di 2 agen di kota Bengkulu. Ketersediaan dipastikan aman saat Ramadan. Pertamina telah menambah pasokan hingga 80% dan menyiapkan tambahan pasokan. Jadi sudah ngobrol bahwa kondisi stok aman, artinya tidak perlu masyarakat kita panik, ya, stok aman, bahkan ada extra dropping dari Pertamina. Ya, jadi kita minta kepada masyarakat kita, para pangkalan-pangkalan kita, ya agar menjual sesuai dengan harga HET yang ada. Ya, tidak ada penimbunan, ya tidak ada mereka menjual di atas itu. Kalaupun ada di masyarakat, misalnya di warung tadi, kita himbau ya agar jangan gunakan ya kesempatan waktu ya untuk melakukan hal-hal yang
menimbulkan ya panik masyarakat kita. Pemerintah mengimbau warga membeli sesuai kebutuhan dan memastikan distribusi terus diawasi agar tepat sasaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Kita kembali lagi ke Palembang, Saudara. Awal Ramadan 1447 Hijriah 2026, pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah. Warga pun rela antre demi mendapatkan beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau. Menyambut Ramadan 1447 Hijriah 2026, pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah, dipusatkan di Kecamatan Ilir Timur 1 dan langsung ke kawasan permukiman warga. Warga rela mengantre untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Beras dijual Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, dan daging sapi beku Rp141.000 per kilogram. Warga berharap pasar murah digelar rutin selama Ramadan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Harapannya bulan Ramadan semoga sering diadakan bazar lagi karena murah, sangat membantu. Dinas Perdagangan memastikan kegiatan ini akan berlangsung di 18 kecamatan sekota Palembang. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari pasaran dengan selisih Rp4.000 hingga Rp10.000 per komoditas. Di pasar murah diadakan di 18 kecamatan sekota Palembang. Ini yang pertama di kecamatan Tikitan. Harganya pasti lebih murah dari harga pasar. Ada suci Rp4.000, ada Rp10.000. Tahun ini lokasi pasar murah dipindahkan ke kawasan permukiman agar lebih tepat sasaran dan memudahkan akses warga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, selama Ramadan, jam kerja ASN Provinsi Bengkulu berkurang, namun pemerintah memastikan pelayanan publik dan kinerja tetap optimal. Selama Ramadan, jam kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu disesuaikan menjadi 7 jam per hari. Senin hingga Kamis, ASN bekerja pukul 8 sampai 15, sedangkan Jumat hingga 15.30. Untuk ASN yang bertugas 6 hari khususnya di rumah sakit, jam kerja berlaku 6 jam, mulai pukul 8 hingga 14. Kita sudah buat surat edaran untuk jam kerja kita ya di Pemda Provinsi Bengkulu. Jam kerja kita kurangi. Kita kurangi sesuai dengan surat edaran dari Menpan RT selama bulan suci Ramadan ini. Waktu kita yang masuk kita ya, jam 8 ya, kemudian pulang kita lebih cepat lagi. Jam berapa pulang? Jam 13-an. Meski waktu kerja berkurang, pemerintah memastikan produktivitas dan pelayanan publik tetap maksimal. Penyesuaian ini juga sejalan dengan kebijakan work from anywhere bagi 75% ASN pada Kamis dan Jumat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan vaksinasi dengue massal dengan menyasar anak usia sekolah. Program ini digulirkan untuk menekan kasus demam berdarah dan mengejar target 0 kematian akibat dengue pada 2030. Sepanjang 2025, tercatat 4.437 kasus dengue dengan 22 kematian di Sumatera Selatan. Palembang menjadi daerah tertinggi dengan 968 kasus dan 3 kematian. Untuk mengejar target 0 kematian pada 2030, Pemprov Sumsel menyiapkan 5.000 dosis vaksin dengue gratis bagi pelajar. Dan target kita di Palembang ini 5.000, sudah berjalan 4.000. Kita berharap ada segera penyesuaian harga lah, karena vaksin ini memang masih mahal. Perusahaan obatnya, farmasi besarnya menurunkan harga, dan pemerintah ada kemewahan sedikit atau kita melalui CSR nanti untuk dapat menyebarkan vaksin ini sehingga anak-anak kita, anak-anak yang terbebas dari DBD atau dengue. Sekitar 4.000 dosis telah disalurkan di 10 wilayah dengan kasus tertinggi di Palembang. Vaksinasi menyasar siswa SD di 60 sekolah pada 10 wilayah kerja puskesmas. Ya. Kalau 5.000 sudah kita tentukan. 6-12. Itu 6-12 tahun. Itu sama semua Jakarta, Palembang, dan Banjarmasin. Alhamdulillah bagus sih, sekitar di atas 80%. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya seperti tadi Bapak Gubernur tanya, ada demamnya nggak? Gitu. Pasti ada, cuma kecil. Minimal ya. Kecil, di bawah 2%. Program ini menjadi proyek percontohan nasional untuk menekan angka kematian akibat dengue. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Yang masih jadi sorotan, saudara, tersangka pencurian motor di Lampung Timur digerebek polisi saat tengah berada di rumahnya. Tersangka ditangkap bersama motor trail yang diduga hasil curian. Dari mana motornya? Saya mah nggak tahu. Tersangka RU 35 tahun diringkus polisi setelah diduga membobol rumah warga di Bandar Sri Bawono dan membawa satu motor trail yang terparkir dengan kunci tergantung di ruang tamu. Saat dibekuk, RU kebingungan dan berdalih tak terlibat dalam pencurian. Namun saat dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan, pemetik durian ini mengakui perbuatannya karena terdesak kebutuhan. Bahwa pelaku tersebut ada di kediamannya bersama dengan kendaraan hasil perbuatannya. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang kita amankan, itu pelaku melakukan perbuatannya seorang diri. RU kini ditahan di Polsek Bandar Sri Bawono, Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah laporan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah kantor Sekretariat DPRD Merangin terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran 2019-2024. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah kantor Sekretariat DPRD Merangin sebagai bagian penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran 2019 sampai 2024. Dalam penggeledahan, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik, komputer, laptop, dan telepon genggam yang diduga terkait dengan perkara. Ini kan sudah tahap penyidikan, jadi kami telah banyak memeriksa saksi-saksi dari baik DPRD maupun dari pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk jumlahnya nanti kami konfirmasi lagi. Ini dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menghitung kerugian negara. Barang bukti selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dianalisis. Wiradani Damanik, Kompas TV, Merangin, Jambi. Beralih ke Palembang, saudara, satu pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang tumbang dan menimpa 3 mobil. Satu mobil yang berada paling dekat mengalami kerusakan parah akibat tertimpa batang pohon. Pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang tumbang pada Rabu pagi menimpa 3 mobil. Satu mobil mengalami kerusakan parah, sementara 2 lainnya rusak sedang dan ringan, termasuk atap penyok dan kaca pecah. Desi, salah satu pemilik mobil, mengaku saat kejadian sedang memarkir kendaraan. Kejadian sangat cepat, namun anaknya yang berada di dalam mobil selamat tanpa luka. Saya turun, anak saya dalam mobil, saya ke sana. Udah itu, insya Allah nggak apa-apa, cuma dia merasa mungkin apa kaget, apa jadi matanya tersakit aja matanya. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perkimtan Palembang, pohon tersebut tumbang karena sudah tua dan lapuk. Setelah dicek oleh Perkimtan bahwa memang pohon itu dari tampak kasat mata visualnya memang posisinya sehat. Namun setelah tumbang dilihat ternyata kondisinya memang sudah lapuk sekitar 90%. Jadi lapuk tapi dalam kondisi sehat. Setelah kejadian, petugas segera melakukan pembersihan dan pemotongan pohon yang tumbang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, harga daging ayam dan sapi di pasar Kota Bengkulu masih tinggi mendekati Ramadan. Pedagang memperkirakan harga akan turun seiring berjalannya bulan suci. Satu hari sebelum Ramadan, harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih tinggi, Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi pasca lonjakan beberapa hari terakhir dan hampir terjadi setiap tahun menjelang bulan suci akibat tingginya permintaan masyarakat. Tak hanya ayam, harga daging sapi juga naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Besok udah Ramadan, kemungkinan bakal turun atau masih tetap stabil di harga tinggi? Kemungkinan agak turun. Agak turun. Biasanya sampai berapa? Hari berapa ya? Hari puasa, hari ke-3, ke-4 udah mulai agak nurun dikit-dikit. Ya. Kemarin kan sempat dibatasi stok. Kalau hari ini udah kembali normal atau berapa? Hari ini udah bisa ngambil normal.
Pemerintah memastikan kenaikan ini murni dipicu permintaan tinggi dan akan membahasnya bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk menekan harga agar tidak kembali melonjak. Tugas kita, tim pengendalian inflasi, yang melihat kondisi kenaikan harga ini. Jadi kita akan bahas bagaimana upaya kita supaya nanti harga ini tidak terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Meski mengalami kenaikan, penjualan relatif stabil karena warga tetap membeli kebutuhan menyambut Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kita ke informasi terkait pernak-pernik Ramadan, Saudara. Produksi kolang-kaling di Desa Tulo, Marosebo, Muaro Jambi meningkat tajam saat Ramadan. Permintaan yang tinggi untuk takjil dan hidangan buka puasa membuat perajin kewalahan memenuhi pesanan. Saudara, Palembang juga memiliki cerita atau sejarah mengenai penyebaran agama Islam. Salah satunya melalui Masjid Ki Marogan yang menjadi salah satu masjid tertua yang ada di kota Palembang dan dibangun pada tahun 1871 Masehi. Masjid Ki Marogan menjadi saksi penyebaran agama Islam oleh pendirinya, yakni salah satu ulama yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid atau yang disapa dengan Ki Marogan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bangunan dan arsitektur Masjid Ki Marogan yang masih terjaga sejak dahulu. Masjid Ki Marogan di Kelurahan Satu Ulu Kertapati, Palembang masih kokoh di tepian Sungai Musi sejak 1871 Masehi. Awalnya bernama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, bangunan kemudian lebih dikenal sebagai Masjid Ki Marogan, diambil dari nama pendirinya. Masjid bersejarah ini memiliki arsitektur khas dengan material kayu unglen yang kuat dan tahan lama. Saat pertama dibangun, ukurannya 25 x 20 meter. Renovasi pada 1950 memperluas bangunan menjadi 50 x 40 meter. Kubah bulat pun diganti dengan mustaka berbentuk limas tanpa menghilangkan keaslian karakter bangunannya. Sejak awal, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat penyebaran Islam di Palembang. Dari sinilah Ki Marogan, seorang ulama Palembang, aktif berdakwah. Masjid ini dibangun oleh seorang ulama karismatik di Sumatera Selatan, yang nama aslinya adalah Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi lebih dikenal dengan sebutan Kiai Marogan atau Kiai Marogan, karena beliau mendirikan masjid ini tepat di pinggiran muara Sungai Ogan. Di arsiteknya itu arsitek Palembang lama dengan ada sedikit Cino-Cino lah dikit karena agak kemerah-merahan. Ini jadi salah satu objek wisata religi juga ya? Ya, betul. Jadi ini termasuk wisata religi di Sumatera Selatan. Di sisi masjid terdapat makam Ki Marogan dan keluarganya yang kerap diziarahi. Selain sebagai tempat sholat, Masjid Ki Marogan juga menjadi destinasi wisata religi. Setiap Ramadan, suasana kian semarak dengan kegiatan zikir dan doa bersama, tadarus Al-Quran, tausiah, hingga buka puasa bersama. Saudara, letaknya yang berada di tepian Sungai Musi, Masjid Ki Marogan ini menjadi salah satu objek wisata religi yang ada di kota Palembang. Nah, pada saat Ramadan ini, pengunjung banyak berdatangan untuk berziarah ke makam Ki Marogan ataupun untuk melihat benda-benda peninggalan daripada Ki Marogan sambil ngabuburit dan menunggu waktu berbuka puasa. Rizky Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang. Sementara itu, di tepian Sungai Musi, Palembang, berdiri salah satu masjid tertua, Masjid Ki Marogan. Bangunan bersejarah ini menjadi saksi perjalanan penyebaran Islam di kota tersebut. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Rizky Oktora dan Muklas Diferensial. Produksi kolang-kaling di Desa Tulo, Marosebo, Muaro Jambi meningkat tajam saat Ramadan.
Permintaan tinggi untuk bahan baku takjil dan hidangan buka puasa membuat perajin kewalahan memenuhi pesanan. Di beberapa desa di Marosebo, kolang-kaling menjadi sumber pendapatan utama warga. Selama bulan suci, produksi melonjak dibanding hari biasa. Sehari, warga mampu memproduksi hingga 50 kg, dijual Rp15.000 per kilogram. Permintaannya meningkat kalau bulan puasa, kan orang bikin es, bikin apa, manisan. Nah, sehari itu biasa bisa buat berapa kilo ya? 30 kilo lah minimal. Nah, untuk pemesanan ini banyak dari mana jadi? Nah, dari luar ada juga, dari sini ada juga. Selain jadi menu berbuka, kolang-kaling memiliki nilai nutrisi tinggi seperti kalsium, kalium, dan serat. Mengkonsumsi 100 gram kolang-kaling bisa memenuhi sekitar 10% kebutuhan kalsium harian. Jumadi, Kompas TV, Muara Jambi, Jambi. Saudara, selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Polisi menggerebek permukiman di kawasan Bom Baru Ilir Timur 2 Palembang, Rabu 18 Februari 2026 sore. Sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba disisir, dan beberapa orang sempat berlarian saat petugas datang. Operasi gabungan di Tres Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini menangkap 5 orang terduga pelaku. Polisi menyita paket kecil sabu, ganja, alat hisap, dan timbangan digital. Itu saat ini yang berhasil kita amankan 2 orang, yang lainnya berhasil melarikan diri. Untuk sementara akan kita kembangkan kembali, nanti kita proses kembali, kita kembangkan apabila nanti dia memang jaringan dari pengedar ataupun bandar dari narkoba. Kelima terduga kini diperiksa di Polda Sumsel, sementara polisi masih mendalami jaringan dan asal narkoba tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pria yang diduga menjadi pemalak yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah di Palembang kabur saat didatangi personil Samapta Polrestabes Palembang. Keduanya sebelumnya tertangkap tangan meminta uang dari pengendara yang hendak memutar arah. Dalam razia di lokasi ini, polisi juga menangkap sejumlah juru parkir liar dan menertibkan terduga preman di titik keramaian. Tentunya dalam operasi pekat ini kami memiliki beberapa sasaran, premanisme, pemalakan. Hingga pada hari ini kami telah berhasil mengamankan beberapa orang yang melakukan pemalakan ataupun premanisme di simpang-simpang jalan. Tentunya akan kami laksanakan terus-menerus sehingga kondisi pada saat bulan suci Ramadan dapat dilaksanakan dengan khidmat dan kusuk. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi pekat musi 2026 menjelang Ramadan. Razia digelar di sejumlah titik rawan, dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Pasar 16 Ilir, dan berlangsung hingga 28 Februari 2026. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki awal Ramadan, harga kebutuhan di Palembang melonjak. Daging ayam naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini berdampak pada penjualan pedagang yang turun hingga 30%. Jika biasanya mampu menjual 100 kg per hari, kini 50 kg pun sulit habis. Tak hanya ayam, cabai merah naik menjadi Rp55.000, cabai rawit Rp80.000, dan telur Rp30.000 per kilogram. Harga ayam saat ini seperti apa, Bu? Naik, melambung. Dari harga berapa ke berapa? Dari kemarin tuh harga 32, mencapai naik 35. Dari 35 ke 38, hari ini 40. 40 ya. Ini kenaikannya sudah sejak kapan? Sudah seminggu sudah yang lalu ya. Satu pekan. Dengan kenaikan harga ini untuk pembelinya sendiri gimana, Bu? Agak susah karena ekonomi kita kan sulit sekarang. Satu hari bisa berapa ngambilnya, berapa banyak? 100 kiloan lah. Itu berapa lama habisnya? Sehari. Ya kalau ini merosot hari ini.
Saya itu banyak yang nggak beli dah. Biasanya kan rumah makan tutup ini kan, jadi tidak bisa jualan. Pedagang berharap ada upaya menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali pulih. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian Samamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.